Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin sebelumnya apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah dari beberapa teman dari Bandung, dari Tambun, dari Rangkas, dari Padang juga, kemudian dari teman-teman yang lain. Ada Pak Yadi juga ya. Mungkin dekat-dekatan sama Bu Yosi. Enggak tuh. Beda ruangan. Beda ruangan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya. Mungkin saat ini saya ingin sedikit berbagi informasi mungkin ya mengenai hal yang saya dapatkan dari program guru penggerak yang saya ikuti. Jadi Bapak Ibu, sebagai informasi di awal bahwa program pendidikan guru penggerak ini akan saya jalani atau laksanakan selama 6 bulan hingga bulan Mei 2023. Jadi mungkin kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi pertama gitu yang saya lakukan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diterapkan. Kegiatan ini juga mungkin salah satu cara untuk berbagi praktik baik yang bisa diterapkan di kelas ataupun di sekolah pada umumnya. Sebelum itu, mari kita membuka atau memulai acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, agar tidak banyak terbuang waktu, mungkin saya langsung share screen saja. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi untuk kegiatan diseminasi ini adalah salah satu bentuk tindak lanjut dari materi yang saya dapatkan di program guru penggerak. Penggerak ini juga sebetulnya untuk membina para guru agar lebih berpihak pada murid. Intinya seperti itu. Untuk saya pribadi, saya tidak melihat akan seperti apa nantinya mengenai jenjang karir ataupun yang lainnya. Yang saya lebih utamakan adalah pada pengembangan diri saya pribadi tentang kompetensi saya dalam mengajar. Karena dari kegiatan guru penggerak ini saya mendapatkan banyak pencerahan mengenai cara saya mengajar. Seolah-olah saya kembali lagi kuliah gitu, kuliah di kependidikan. Jadi Bapak Ibu yang mungkin nanti ingin mengikuti program guru penggerak, saya rekomendasikan untuk bisa ikut karena banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Baik Bapak Ibu sekalian, budaya positif di sekolah itu mungkin kita apalagi di SMK mungkin lebih banyak tahunya budaya kerja daripada budaya positif. Untuk budaya kerja yang Bapak Ibu pahami seperti apa?
Mungkin yang di SMK yang nggak tahu, boleh ditulis di chat atau boleh langsung juga boleh. Kira mohon diulangi apa maksudnya? Maaf. Kalau di SMK biasanya kita lebih tahu dengan budaya kerja ya. Madinah mah yang gelapnya. Kalau budaya kerja itu seperti apa? Yang Bapak Ibu tahu tentang budaya kerja? Rumah sakit mah seluk-beluk apapun lah. Kumaha tidak kunci kemana-mana ya. Boleh coba menjawab. Boleh, silakan Ibu Lia. Lagi nge-zoom sebentar. Teknik, ya udah. Ini lagi pada datang asesor. Maaf. Saya coba ya, Bu. Kalau yang budaya kerja yang saya pahami adalah nilai-nilai yang dimiliki dijadikan pandangan untuk melakukan sesuatu sehingga dianggap sebagai suatu sikap yang harus dilakukan oleh satu kelompok dan aku tuh punya jadi asa keingetan gitu. Jadi budaya kerja adalah nilai-nilai yang dipandang sebagai pedoman dan diusahakan menjadi satu kebiasaan yang baik. Ya, intinya kan lebih ke nilai-nilai baik ya, ke budaya-budaya baik gitu ya. Tapi tentu saja jika budaya kerja berarti yang berhubungan dengan di tempat kerja gitu ya. Untuk budaya positif sendiri, ya terima kasih Bu Yulia ya. Jadi untuk budaya positif sendiri sebetulnya berhubungan dengan hal-hal atau budaya yang bisa, dalam hal ini di sekolah ya, yang bisa membuat murid nyaman dan aman serta merasakan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah gitu. Jadi bukan hanya di kelas, tapi juga termasuk seluruh warga sekolah, dari mulai mungkin gurunya, kemudian tata usaha, teman-temannya, kemudian seluruh bagian dari sekolah, termasuk misalnya ada penjaga sekolah, ada penjaga kantin, itu juga adalah bagian dari sekolah yang bisa membuat budaya positif di sekolah bisa terjadi. Baik, saya lanjutkan dulu. Ya, jadi dalam materi ini beberapa hal yang akan saya sampaikan adalah mengenai konsep-konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Jadi nanti akan saya bahas mengenai disiplin yang positif itu seperti apa. Karena yang kita tahu disiplin itu selalu hal-hal yang memaksa, yang tidak menyenangkan. Nah, ternyata ada namanya disiplin positif. Kemudian tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Selanjutnya mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia serta dunia yang berkualitas. Kemudian mengenai restitusi dan 5 posisi kontrol, kemudian restitusi dan segitiga restitusi. Mungkin beberapa materi di sini juga belum begitu familiar, namun mudah-mudahan nanti setelah mempelajarinya bisa diterapkan di kelas. Baik, yang pertama ini mungkin ada beberapa pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu boleh menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, boleh dituliskan di kolom chat atau kemudian bisa disampaikan langsung. Yang pertama, adakah peraturan di kelas Anda? Mangga, boleh ditulis. Boleh ditulis atau mau langsung juga boleh, silakan. Baik, kesepakatan kelas ada. Ya, baik. Ya, baik. Siapakah yang membuat?
Ya, mungkin kita sama-sama mempunyai konsep kesepakatan itu adalah berarti ada dua pihak yang memiliki kesepakatan gitu ya. Jadi bukan berdasarkan dari gurunya saja. Baik, kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana pelaksanaannya? Ya, saling evaluasi antara siswa dan guru jika keluar dari kesepakatan, diikuti siswa dengan kesadaran, dilaksanakan setiap hari sesuai kesepakatan. Ibu Yosi, pada saat pelaksanaan kesepakatannya, apakah ada kendala? Sebenarnya tidak ada kendala ya, karena kita tetap aturan kelas yang kita buat juga tidak keluar dari aturan sekolah ya. Jadi tetap acuan utama kita adalah peraturan sekolah gitu. Jadi kesepakatan lainnya yang kita lakukan di kelas ya itu sesuai dengan rambu-rambu yang ada di sekolah. Ya, mungkin tidak ada hal-hal tambahan lainnya yang lebih khusus gitu di satu kelas dengan kelas lainnya? Antar kelas itu rata-rata hampir sama sih kesepakatannya. Kalau untuk mata pelajaran saya nggak terlalu jauh berbeda. Gitu seperti 5S, terus tetap disiplin tentang waktu dan lain sebagainya, itu nggak terlalu jauh berbeda dengan kesepakatan antara orang tua dengan sekolah ya di awal tahun ajaran kan ada gitu, jadi antara guru dengan siswa juga hampir sama aja. Oke, baik, terima kasih Bu Yosi. Untuk kesepakatan kelas ini apakah mengatur juga aturan atau kesepakatan gurunya atau hanya mengatur siswa? Itu kita sebenarnya untuk saya ya, boleh? Iya Bu, silakan. Iya, kalau di saya sih kita itu aturan itu untuk bersama ya. Jadi sebenarnya memang tidak dipisah-pisah. Kalau misalkan 5S, ya sama aja guru dan siswa kan semuanya melaksanakan 5S, jadi tidak dipisahkan siswa harus 5S terus gurunya suka-suka gitu, enggak. Nah, betul. Jadi ya itu aturan bersama, terus tentang waktu berapa menit kesepakatan kita ditunggu sampai berapa menit dinyatakan tidak tidak dinyatakan terlambat gitu, karena kita kan moving class. Jadi juga guru juga harus memahami kondisinya anak dari lantai 3 di blok A harus turun dulu ke lantai 1 terus naik lagi ke lantai 3 di blok yang lain gitu kan. Jadi karena memang di sekolah kita itu ada satu gedung yang memang tidak connected dengan gedung yang lain, jadi dia harus turun dulu baru lagi gitu. Jadi itu kesepakatan kita bersama berapa menit itu gurunya menunggu sampai siswa dinyatakan tidak dikatakan terlambat gitu. Nah, itu kesepakatan bersama dan itu berlaku siswa dengan guru sama-sama aja. Berarti mungkin dikasih waktu toleransi ya, Bu? Untuk siswa gitu. Ya, betul. Nah, itu kesepakatan dengan siswa dan guru juga pada saat kesepakatan kalau siswa kan pengen selonggar-longgarnya ya rata-rata gitu. Nah, disitulah kita butuh kesepakatan supaya ya guru juga tidak terlalu membebaskan gitu. Kita juga mengukur waktu kira-kira berapa menit itu dibutuhkan untuk pindah dari satu gedung ke gedung lain gitu. Ya. Baik, mungkin di beberapa sekolah juga hampir sama melakukan hal yang sama seperti itu gitu ya. Nanti kembali lagi ini akan jadi pertanyaan refleksi juga untuk Bapak Ibu semua, apakah sudah dilaksanakan, kalaupun misalnya belum, apa yang harus ditambahkan. Baik, untuk materi pertama ini mengenai paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin pada dasarnya Ki Hajar Dewantara itu memiliki paradigma pendidikan yang sangat luar biasa gitu ya. Kalau sementara ini kita sering mengambil beberapa
prinsip-prinsip yang disodorkan oleh para peneliti dari luar negeri gitu ya. Padahal kita sendiri punya bapak pendidikan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang meskipun pada zaman dulu ternyata banyak filosofinya yang bisa kita gunakan pada saat ini. Ini adalah beberapa paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara yang bisa kita terapkan. Yang pertama, bahwa guru itu adalah sebagai penuntun, sebagai among. Jadi dalam hal ini Ki Hajar Dewantara tidak menganggap bahwa siswa itu atau murid itu bukan kertas polos gitu, tapi dia kertas yang udah ada patternnya, udah ada polanya, tapi belum tebal gitu, jadi masih remang-remang. Nah, disinilah peran guru untuk bisa menuntun, untuk bisa menjadi among, mengarahkan atau menebal lakukan si kertas yang remang-remang tersebut. Jadi kalau misalnya untuk yang selanjutnya memfasilitasi sebagai petani. Petani di sini, Bapak Ibu mohon maaf, ini karena Zoom-nya free, jadi nanti mungkin kalau misalnya habis kita langsung join lagi, mudah-mudahan bisa lengkap lagi. Ya, saya lanjutkan. Jadi yang pertama sebagai among, jadi artinya dia kalaupun misalnya seorang siswa itu tidak bisa kita mengubah siswa gitu, mengubah murid. Dia sudah punya patternnya, sudah ada takdirnya. Jadi kalau disebut si murid ini sebagai kertas putih itu tidak, tapi gurulah yang kemudian akan mengarahkan motifnya akan seperti apa nih si kertas itu begitu. Kemudian memfasilitasi sebagai petani. Filosofi sebagai petani ini maksudnya adalah bahwa sekolah ini dianggap sebagai media tanam, di mana murid itu adalah sebagai benih. Jadi tugas petani atau tugas guru adalah memastikan agar media tanam atau sekolah ini itu bisa pupuknya bagus, terus kemudian airnya tercukupi gitu. Maka kemudian benihnya akan tumbuh dengan maksimal gitu ya. Jadi dan kita tidak bisa mengubah benih jagung jadi benih padi gitu. Jadi kalau misalnya memang dia padi, ya tumbuhlah jadi padi yang terbaik gitu. Kita tidak bisa memaksakan si benih jagung ini jadi padi, mau digimanain juga gitu ya. Kemudian yang ketiga tentang kodrat zaman. Jadi murid itu, guru ya pada saat ini mau tidak mau itu harus mengikuti kodrat zaman dari murid-murid kita. Bagaimanapun juga kita tidak hidup atau mereka siswa kita ini tidak hidup di zaman kita gitu, dimana mungkin belum ada gadget yang mempermudah mereka. Kalau misalnya bisa dipermudah, ya saat ini mereka dengan mudah untuk browsing dan lain sebagainya. Kenapa masih harus mereka cari di literatur yang mungkin sulit ditemukan gitu. Meskipun literatur itu akan menjadi sumber yang terbaik juga. Tapi karena mereka memiliki kodrat zaman yang berbeda dengan kita, maka mau tidak mau kita harus mengikuti kodrat zaman mereka gitu ya. Antara lain ya mungkin mau tidak mau untuk guru harus bisa lebih mengikuti hubungannya sama digitalisasi dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ya mungkin untuk kodrat zaman ini teman-teman juga sudah melaksanakannya dengan cara memberikan tugas-tugas yang mempermudah mereka dengan membuat video yang dihubungkan dengan sosial media dan lain sebagainya. Kemudian untuk kodrat alam ini berhubungan dengan fase-fase pertumbuhan mereka. Jadi untuk yang tingkat SD, SMP, SMA itu memiliki kodrat alam yang berbeda. Ini juga berhubungan dengan latar belakang mereka tinggal, latar belakang dari orang tua mereka. Jadi kita harus bisa melihat ini sebagai hal-hal yang unik
yang harus dijadikan pertimbangan pada saat kita memberikan pengajaran kepada murid. Kemudian yang paling yang paling terkenal itu mengenai filosofi ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Ada yang masih ingat artinya Bapak Ibu? Pak Wibi kayaknya masih ingat nih. Pak Wibinya menghilang. Ya, Ingarso Tulodo itu di belakang memberikan teladan, di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, kemudian tuturi handayani. Memberikan dorongan, di belakang memberikan dorongan. Baik, selanjutnya. Memberikan dorongan ya Bu ya, dari belakang ya. Iya, tapi jangan sampai ini ya Pak, pelan-pelan ya ngedorongnya. Nanti tim jebrus. Iya, Pak Wibi, Damang. Alhamdulillah Bu, baik. Ya, baik. Karena kita berhubungan sama disiplin positif, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan apa ya? Sebentar. Saya share di chat. Bapak Ibu boleh menuliskan apa yang Bapak Ibu pikirkan kalau mendengar kata disiplin. Satu kata tentang disiplin, nanti boleh dituliskan. Oke, di sini saja juga boleh, tidak apa-apa. Peraturan ketat, baik, ada lagi. Kalau tidak di Mentimeter juga boleh di sini aja, di chat aja. Apa yang Bapak Ibu pikirkan jika mendengar kata disiplin? Tepat waktu, baik. Bu Revi mungkin? Ibu Yulia? Melakukan kegiatan sesuai dengan porsinya, baik. Tanggung jawab. Sesuai dengan peraturan, baik. Bapak Ibu ada yang di kesiswaan? Biasanya kesiswaan nih hubungannya sama disiplin. Bu Yosi di Humas ya? Bu Yosi mah guru. Alhamdulillah Bu Mira sudah bebas tugas. Oh gitu. Tertib, taat, dan patuh terhadap aturan yang ada dan disepakati. Baik. Ya beberapa yang saya baca ini lebih ke tertib, peraturan, taat, dan patuh, gitu ya, tanggung jawab, melakukan kegiatan sesuai dengan porsinya dan tepat waktu. Baik, nanti saya bahas. Ya. Bapak Ibu, ini adalah salah satu hal yang menurut saya sangat mencerahkan saya. Jadi ada beberapa teori mengenai murid, yaitu teori pilihan. Jadi kadang kita suka berpikir pada saat kita menerapkan kontrol terhadap anak-anak, kita berarti sudah menerapkan disiplin. Padahal itu hanya ilusi, halusinasi aja, halu aja gitu. Jadi katanya menurut Dr. William Glasser, menurut teori pilihannya, ada beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya, guru itu kalaupun pada saat itu muridnya mengikuti apa yang disampaikan atau diatur oleh gurunya, itu hanya pada saat itu saja. Pada saat dia memberikan peluang, gitu, muridnya memberikan peluang atau mengizinkan orang lain untuk mengontrol dirinya. Padahal sebetulnya pada saat
si muridnya nggak mau, dia nggak akan ngikutin juga gitu. Jadi pada saat suatu saat si muridnya itu mengikuti suatu aturan, itu lebih karena kontrol si murid itu sendiri untuk memberikan peluang bagi dirinya untuk bisa mengikuti aturan tersebut. Tuh. Jadi dan biasanya perilaku ini karena memiliki tujuan ya, karena biasanya lebih karena daripada riweuh lah sama si ibu itu, udahlah ikutin aja. Lebih karena dia menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita mungkin kalau yang ini, yang mengontrol, ini lebih ke pemaksaan. Yang kedua ini, penguatan positif, ini biasanya kita anggap sebagai bujukan. Jadi, sok kalau misalnya kamu gini, nanti ibu kasih gini deh, gitu. Jadi, itu adalah bentuk kontrol juga. Padahal dengan melakukan bujukan seperti itu, jadinya akan tergantung. Jadi seorang murid yang biasanya si ibu mau ngasih apa nih? Jadi dari teori pilihan ke-1 dan ke-2 ini dapat disimpulkan bahwa keduanya masih merupakan kontrol yang berasal dari motivasi ekstrinsik dari murid. Karena yang satu dengan pemaksaan dan yang kedua dengan cara membujuk atau memberikan penghargaan. Itu juga sama-sama tidak efektif. Selanjutnya ilusi yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Padahal pada dasarnya dengan membuat orang merasa bersalah, kadang kita suka tidak sadar memberikan kata-kata kepada murid kita, ini gara-gara kamu jadi aja ibu dimarahin oleh kepala sekolah misalnya, gara-gara kamu nih jadi ibu seperti itu. Jadi dengan kita memberikan statement seperti itu membuat siswa atau murid merasa bersalah, dan namun itu tidak menjadi sebuah motivasi, malah menjadikan murid merasa dirinya gagal, merasa dirinya buruk, dan akhirnya memiliki dialog diri yang negatif, yang ya saya kayaknya ngecewain orang lain deh, saya kayaknya nggak berharga dan lain sebagainya. Jadi bukan memotivasi, tapi malah kemudian bisa memberikan dampak yang negatif untuk siswa. Kemudian yang ilusi selanjutnya bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal tidak ada yang bisa memaksa seseorang kecuali orang tersebut mengizinkan. Berarti dalam hal ini bahwa kontrol diri itu adanya di dalam diri murid, bukan dari luar, entah itu dari orang tuanya, entah itu dari temannya atau dari gurunya. Kalau misalnya si murid ini tidak memberikan peluang kepada orang-orang di luar dirinya untuk mengontrolnya, ya tidak akan terjadi kedisiplinan itu. Kalaupun misalnya suatu saat dengan cara dipaksa mereka menuruti atau mengikuti aturan disiplin yang ditetapkan, tidak akan efektif karena hanya berjalan tidak panjang. Gitu. Malah kemudian akan terjadi permusuhan atau keinginan untuk membalas dendam. Baik, selanjutnya tentang disiplin sendiri tadi Bapak Ibu sudah mengisi tentang disiplin ini berkaitan dengan tepat waktu, taat aturan, kemudian bertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, ternyata secara arti katanya sendiri, kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin ini juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Dan tidak ada hubungannya dengan taat aturan atau kemudian tepat waktu dan lain sebagainya. Tapi sebagai murid atau pengikut.
Oleh karena itu, disiplin di sini bisa disimpulkan memang bukan berasal dari luar, tapi dari dalam diri mereka sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Dan cara mereka mengontrol diri dan menguasai diri itu adalah pilihan mereka. Kemudian seorang murid yang merdeka juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dan nilai-nilai acuan kebajikan yang harus kita pegang adalah nilai kebajikan yang universal. Dalam hal ini, untuk kita sekarang yang menggunakan kurikulum merdeka, berarti menggunakan nilai kebajikan profil pelajar Pancasila sebagai pedomannya. Baik, selanjutnya tentang perbandingan stimulus respon dan teori kontrol. Jadi ini adalah beberapa dasar yang digunakan untuk menerapkan disiplin. Menurut teori stimulus respon, bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Baik itu guru, baik itu murid, mereka juga sama-sama manusia yang memiliki gambaran yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian, menurut stimulus respon, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita sebaiknya berusaha mengubah pandangan atau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena mengubah pandangan orang agar sama dengan kita itu sama sekali tidak bisa. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Entah itu perilakunya salah atau benar, pasti ada tujuannya. Kemudian, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya pernah membuat sebuah simulasi di mana seorang siswa saya suruh untuk membuat atau menuliskan hal yang berharga bagi mereka di kertas, kemudian digenggam erat-erat gitu, jangan sampai bisa diambil oleh orang lain. Dan ada temannya yang kemudian saya suruh untuk bagaimana caranya agar si temannya yang menggenggam kertas tersebut bisa mengambil kertasnya gitu. Nah, kemudian saya bebaskan caranya mereka bagaimana, yang penting si kertasnya itu bisa didapatkan. Dan ya memang karena kebiasaan siswa kita atau murid kita dari dulu, mungkin pembiasaan dari kitanya juga seperti itu, tidak aneh kalau kemudian yang terjadi adalah lebih banyak anak-anak yang melakukan paksaan terhadap siswa yang atau temannya yang memegang kertas tersebut. Mereka dengan cara yang kasar gitu, ayo buka dong, buka gitu. Dan itu saya biarkan selama kurang dari 5 menit, sekitar 1-3 menit, sampai kemudian ada yang kemudian dibuka, ada yang dibuka dengan mudah, ada yang dibuka dengan sangat sulit. Terus kemudian setelah itu saya tanyakan kepada mereka, kepada yang berhasil membuka dengan memaksa, saya tanya, bagaimana perasaan kamu? Senang, Bu? Puas? Terus kemudian saya tanyakan kepada yang dia dipaksa untuk menyerahkan si kertas tersebut. Dia bilang, saya marah, saya nggak rela, nggak ridho gitu untuk karena dia maksa, Bu, saya sakit. Perasaanmu gimana? Saya sakit gitu. Terus kalau misalnya nanti bagiannya dia, kamu mau ngapain? Ya udah, mau saya paksa lagi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pemaksaan itu akan mengakibatkan jadinya permusuhan, kemudian balas dendam, dan sebagainya. Terus kemudian saya tanyakan lagi kepada siswa lain yang dia dengan sukarela membuka kertasnya dan memberikannya ke temannya. Saya tanya, kamu kenapa dikasihin? Ya soalnya dia bilang nanti kalau istirahat mau dikasih batagor gitu.
Jadi dari situ bisa dilihat bahwa ada negosiasi, ada apa ya, bujukan mungkin yang berhasil gitu. Dan itu tidak masalah. Karena intinya adalah bahwa kalaupun sesuatu itu bisa diputuskan, itu adalah keputusan dari setiap diri dari murid tersebut. Artinya kontrol itu ada di dalam diri setiap murid, bukan dari kontrol orang luar atau ekstrinsik. Artinya penerapan disiplin atau penguatan budaya positif ini juga tidak bisa kita lakukan kalau dipaksa dari luar, tapi memang harus disadarkan dari siswanya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal setelah bujukan gagal itu kita bisa lakukan dengan cara kolaborasi dan konsensus. Ya, dengan konsensus kita memberikan pilihan-pilihan baru kepada murid mengenai apa yang bisa mereka lakukan. Kemudian untuk stimulus respon itu model berpikirnya adalah win or lose. Gitu. Sedangkan untuk teori kontrol model berpikirnya adalah win-win solution. Baik, selanjutnya. Menurut Stephen R. Covey, bahwa jika kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubah sikap atau perilaku Anda. Tapi jika kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubah paradigma kita, ubah pemahaman kita, agar bisa aspek-aspek tertentunya bisa berubah. Kemudian, seperti yang tadi disebutkan, untuk saat ini di kurikulum Merdeka, nilai kebajikan universal yang kita ambil adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Mungkin semuanya sudah pada hafal tentang profil pelajar Pancasila ini. Ya, kalau belum, saya ada sedikit lagu untuk memudahkan menghafal. Mungkin nanti bisa diikuti juga. Ini lagunya lagu becak, mungkin lagu anak-anak zaman dulu, seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa dicoba lagi dengan murid-muridnya. Ini untuk memudahkan saja. Baik, selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Ya, jadi untuk penerapan disiplin ini sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan menggunakan teori motivasi. Jadi teori motivasi ini menjelaskan bahwa ada level-level dalam penerapan motivasi, yang terendah, yang sedang, dan tertinggi. Untuk level terendah ternyata motivasi mereka untuk melaksanakan sebuah aturan atau penerapan disiplin itu lebih karena mereka ingin menghindari ketidaknyamanan atau nggak mau dihukum aja gitu, daripada saya nanti harus dihukum, ya udahlah saya ikutin aturannya aja. Itu adalah level terendah dari disiplin. Kemudian level sedang. Level sedang ini adalah motivasi karena akan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nanti saya dipuji kalau misalnya saya bisa menyelesaikan sesuatu, atau mungkin kita tidak sadar menyebutkan, sok kamu kalau misalnya bisa mengerjakan ini, kamu dapat ini. Nah, itu adalah teori motivasi yang sedang. Kemudian level tertingginya adalah motivasi yang berangkat dari intrinsik mereka, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi pada saat dia menerapkan disiplin, dia lebih kepada karena saya pengen jadi orang yang seperti ini, karena saya menghargai diri saya gitu, karena inilah nilai-nilai yang saya percaya bahwa ini
hal-hal yang saya yakini benar, gitu. Bukan karena dipaksa, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Begitu, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya mengenai restitusi. Ini ada sebuah contoh kasus di mana ada seorang siswa namanya Iva dan seorang guru namanya Pak Seno. Iva ini kurang menguasai pelajaran matematika, jadi pada saat pelajarannya dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Kemudian pada saat Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva jadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba jadi gagap pada saat berusaha menjawab. Gitu. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Kelas pun semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju? Boleh ditulis di chat. Dan kenapa tidak setuju? Dan apakah perlakuan Pak Seno terhadap Iva ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Apakah Bapak Ibu sudah tahu bedanya hukuman dan konsekuensi? Nanti saya jelaskan kembali. Ya, Bu Charwi ya tidak setuju, Pak Wibi juga tidak setuju. Ya betul. Jadi betul itu adalah sebuah hukuman, namun bedanya adalah hukuman itu biasanya kadang tidak berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan. Misalnya seperti Iva ini. Iva melakukan kesalahan, tidak bisa menjawab pertanyaan. Tapi kemudian dihukum dengan berdiri di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbaikan kemampuannya dalam matematika. Nah, konsekuensi itu biasanya berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan. Misalnya, seorang anak yang dia terlambat dalam pelajaran olahraga, kemudian dia diberikan konsekuensi untuk berlari berkeliling lapangan gitu ya untuk melakukan pemanasan karena sebelumnya dia belum melakukan pemanasan dan kemudian dia akan selesai lebih akhir dibandingkan teman-teman yang lain untuk menggantikan waktu yang terlambat tadi seperti itu. Nah, namun ada lagi istilahnya restitusi. Nah, apa sih bedanya? Nanti kita lihat. Jadi ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman ini biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, gitu. Tidak berarti harus yang menyakitkan. Sedangkan restitusi ini dia memberikan pilihan. Jadi kalau misalnya sesuatu hukuman itu misalnya kamu harus berlari selama 3 keliling. Sedangkan kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, entah itu berupa tugas dan lain sebagainya. Yang mungkin saat ini biasanya kita berpikir ini akan menambah kompetensi dia. Gitu. Dan restitusi mungkin bisa saja hampir sama dengan konsekuensi, namun ini datangnya dari siswa, dari murid, gitu ya. Dan untuk hukuman itu membuat anak tidak nyaman untuk waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyamannya untuk waktu yang lebih pendek. Dan sedangkan restitusi itu menguatkan murid untuk atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ini adalah menguatkan. Jadi pada restitusi karena usulan perbaikan itu datang dari murid atau anak sendiri, maka kemudian jatuhnya akan efektif dan kemudian pada saat dia kembali ke lingkungannya, ke lingkungan teman-temannya, dia tidak akan merasa
malu atau merasa dipermalukan karena dia membuat solusi untuk dirinya sendiri dan dia mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan dan dia akan dengan mungkin lebih merasa percaya diri untuk kembali ke lingkungannya. Kemudian untuk hukuman biasanya perilaku pasif agresif meningkat. Jadi pengen balas dendam, pokoknya nanti kalau sampai dia di tempat yang sama seperti aku akan balas dendam. Biasanya akan muncul seperti itu. Kemudian untuk konsekuensi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nanti kalau misalnya tidak ada penguatan lagi ya udah balik lagi seperti itu. Beda lagi dengan restitusi. Kalau restitusi akan ada solusi dari permasalahan yang terjadi. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Hukuman ini akan tidak berlaku jika murid kemudian tidak takut lagi terhadap hukuman, gitu ya. Jadinya kemudian tidak efektif, gitu. Pada akhirnya ya udah dia akan melakukan lagi. Sedangkan untuk konsekuensi ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sementara pekerjaan kita pun banyak dan yang kita harus kerjakan tidak hanya memantau siswa yang bermasalah tersebut. Sedangkan untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi karena semua usulan perbaikan itu dari dirinya sendiri, maka dia bertanggung jawab atas hal yang dia pilih tersebut. Ini adalah beberapa contoh yang kita katakan pada saat hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Di hukuman biasanya pertanyaannya adalah peraturannya kan begini, kamu harus begini. Sifatnya memaksa. Sedangkan di konsekuensi biasanya akan ditanyakan dulu apa peraturannya. Terus bisa nggak kamu melakukan itu? Gitu. Jadi masih dari ekstrinsik siswanya atau muridnya. Sedangkan untuk yang restitusi, biasanya kita akan gali dulu yang kamu yakini apa. Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Seperti itu. Ya, kemudian di hukuman, karena takut dihukum, akhirnya murid atau siswa itu belajar menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum. Karena kalau dihukum nggak nyaman, dipaksa. Untuk yang konsekuensi, biasanya murid memang belajar untuk taat pada peraturan. Namun lebih jauh lagi di restitusi, murid bisa belajar memecahkan masalah. Bukan hanya taat pada aturan, juga belajar untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk hukuman, biasanya mengontrol anak dengan penguatan yang negatif. Jadi biasanya harus impas nih. Kalau misalnya ada yang ketonjok, kamu harus ketonjok lagi gitu. Nah, untuk konsekuensi ini mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Ya, ini sudah lebih baik gitu ya. Nah, namun dengan restitusi kita akan arahkan anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali. Kalau kamu mau diri kamu yang lebih baik, berarti lakukan pengontrolan diri dari dirimu sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain, bukan karena dibujuk oleh orang lain. Kemudian untuk hukuman biasanya sangat melukai, kemudian dan dibuat oleh guru. Nah, kembali lagi, konsekuensi biasanya peraturannya sudah diketahui dan sudah diketahui juga ininya bentuk konsekuensi yang harus dilakukannya dan biasanya masuk akal, berhubungan. Biasanya dibuat oleh guru dan murid. Sama juga dengan restitusi. Namun biasanya untuk restitusi yang harus dilakukan, perbaikan yang harus dilakukan oleh murid itu bisa jadi berbeda-beda, tergantung pada si muridnya ingin melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu ya.
Ya, mungkin untuk hal-hal lainnya lebih mendalam, nanti saya akan kirimkan soft file-nya. Atau bisa nanti ada pertanyaan, boleh disampaikan. Oke, selanjutnya ada istilah dihukum oleh penghargaan. Mungkin agak bingung. Penghargaan itu bukannya reward ya. Reward itu bukannya hal yang menyenangkan. Kok ini dihukum? Jadi, Bapak Ibu, ternyata fun fact-nya adalah ternyata penghargaan itu hanya berpengaruh jangka pendek dan tidak efektif. Artinya, pada saat penghargaan itu tidak ada, ditiadakan, maka anak kembali lagi ke sifatnya yang awal, mungkin tidak disiplin lagi. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Jadi katanya orang yang paling merasa kalah itu adalah orang yang peringkat 2 gitu. Karena peringkat 2 dan peringkat 1 itu biasanya usahanya sama-sama keras, tapi karena kesalahan sedikit atau kekurangan sedikit saja kemudian dia jadi kedua. Maka kekalahan yang terbesar itu adalah peringkat 2 katanya. Nah, karena itu maka penghargaan ini akhirnya bisa merusak hubungan, entah itu antar pertemanan ataupun guru dengan muridnya. Jadi pada saat kemudian ada yang mendapat penghargaan, nanti siswa lain atau murid lain itu merasa iri, merasa tidak diperhatikan, dan lain sebagainya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan dan kualitas. Dalam sebuah penelitian, ada seseorang yang diberikan tantangan untuk melakukan hal-hal yang membuat berita yang baik, di mana biasanya juga dia selalu melakukan hal yang sangat detail, sangat rinci, sangat baik dalam membuat berita tersebut. Namun karena kemudian diembel-embeli stimulus penghargaan, akhirnya ternyata hasil dari si orang ini malah berkurang ketepatan dan kualitas dari pemberitaannya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata penghargaan ini bisa mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas. Selain itu, penghargaan mematikan kreativitas. Ini juga dari hasil penelitian ya, Bapak Ibu. Ternyata dengan memberikan penghargaan, stimulus penghargaan, malah murid atau seseorang itu malah bingung, saya mau bikin apa ya? Jadi kreativitasnya malah jadi nggak ada gitu. Dan kemudian penghargaan menghukum itu adalah di mana pada saat dia tidak mendapatkan penghargaan, maka dia merasa orang yang gagal, merasa tidak bisa apa-apa gitu. Padahal sebetulnya ya kalah atau menang itu kan biasa seperti itu. Dan kemudian yang terakhir bahwa penghargaan itu mengambil kegembiraan dalam pencapaian. Kita bayangkan pada saat kita mempelajari sesuatu dan kemudian kita bisa melakukannya, kita akan merasakan kepuasan luar biasa, kegembiraan yang luar biasa. Wah, saya bisa melakukan ini. Namun pada saat kemudian ada embel-embel, nanti kalau kamu bisa melakukan ini, kamu dapat penghargaan, maka kegembiraan itu akan tergantikan dengan penghargaan ini. Jadi kepuasan pribadinya itu berkurang. Gitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini mungkin beberapa kali saya sebutkan dari tadi, restitusi. Ya, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam hal ini, restitusi ini adalah cara menanamkan disiplin pada murid dengan cara yang positif, dengan berusaha memperbaiki kesalahan mereka, sehingga pada saat mereka kembali kepada lingkungannya, mereka akan menjadi karakter yang lebih kuat, lebih percaya diri, karena mereka berani mempertanggungjawabkan kesalahannya. Begitu. Selama ini merasa so pinter.
Betul Bu. Saya itu yang lucunya Bu, waktu saya belajar tentang apa namanya Bukan disiplin perbaiki. positif itu ya Bu. Saya kan Hmm, subuh-subuh tuh baca gitu. Terus itu saya nangis. sampai sampai tepuk tangan loh Bu. Ini luar biasa banget. Karena Selama ini apa kita ya? sibuk memperbaiki konten pembelajaran ya, Betul, betul Bu. tapi lupa gitu dengan kenapa sih kita jadi guru gitu Iya betul Bu. yang benar-benar diinginkan siswa. Maunya perfect Maunya secara perfect. materi, tapi kita masih banyak yang harus diperbaiki. Betul. Kadang kita suka maksa, ini anak kenapa sih nggak bisa? Padahal mungkin dia memang nggak apa, kita yang kurang variatif gitu. Kita ngejelasinnya cuma pakai video aja. Padahal mungkin dia lebih senang untuk ngomong gitu, untuk dipaksa menjelaskan kembali gitu. Yang Ya, itu yang Iya. nggak suka, nggak ini gitu. Itu sih, Mm-mm. Dulu kenapa di FKIP kita nggak belajar ini ya? nggak tahu Bu. Aduh. Ya, itu yang harus diperbaiki itu dari dulunya gitu, FKIP-nya gitu. Ini kenapa Iya, baru sekarang kita belajar? Kan nggak semua mendapatkan materi ini. iya betul. Jadi Tuh. sayang banget pada saat kemudian ya hanya beberapa orang aja gitu. Dan apa namanya kayak disiplin positif itu juga kalau misalnya diobrolin sama kesiswaan itu pasti kita agak tidak bisa diterima gitu. Oh, ada yang Dulu berapa tuh? itu, jadi nggak kepotong-potong kan, dia langsung seharian gitu. Ya harusnya sih saya ambil dulu yang itu cuman Bagus soalnya Mm-mm, materinya bagus. gitu. ya ya. Mm-mm. Sayang. Nah, Nanti bagian Bu Carwe juga pasti Bu harus diseminasi. Mm-mm. Nanti bisa diulang kembali. nah gitu Teteh. Penguatan nanti kolaborasi aja kali ya Bu Mira. Kan Iya, apa itu juga Pande, Pak siapa? Ian ya ikut juga iya, ya. iya. Pak Ian tuh berdua Iya bener di sih, bener. sekolahnya. Baru benar-benar belajar dari nol kita ini. Betul Bu. Jadi Selama ini betul-betul udah merasa pinter dong gitu, betul tapi Bu. ternyata salah gitu kita ini. Jadi 20 tahun. mesti mengosongkan gelas bener-bener aja Bu. Ya, bener. Gitu. Jadi malu ya, Bu Mira banyak Jadi malunya mau ya. Bu. Bentar. Saya share screen lagi ya Bu. Nggak apa-apa Oke, ya Bu. Mohon waktunya sebentar lagi aja. nggak apa-apa, Ya, tenang aja mangga, ya mangga Bu Mira. diikutin. Kita juga sambil Apa-apa. belajar nanti di-share ya materinya ya Ya siap Ibu. di MGMP. Ya, enggak. Teh, bentar Aji, ini. mau gugur. Samiun. Aduh, ya Allah. Hai Bu Sekar. Bu Nunik dari tadi diam-diam aja. Sebentar saya lihat dulu sudah di ini atau Bu belum. Nunik SMK 9 bukan? Bu Nunik SMK Kuningan dua. ya? Oh, Kuningan. Yang 9 ada? Kuningan. Saya hari Nggak Sabtu ada. ke 9. Hari Rabu. Oh gitu. Bu Rabu minggu Sekar depan, 3 Ci. nih. Iya. Oh Rabu minggu depan. Iya. Ya. Oke deh, mampir ke sini ya. Insya Allah. Nginep tah. Itu kunjungan SMKPK kayak Bu Mira sama. Iya ya. Mhm. Cuma kemarin apa namanya Bu Selinya lagi nggak ada, lagi ke Oh. Thailand. Oh. Jadi hanya Pak siapa namanya? Saya jadi lupa. Sapaat. Sapaat aja. Sapaat. Ninon pergi juga. Bu Ninon ada? Ada. Dilanjutkan ya Bapak Ibu. Mangga. Ya, ya. Bapaknya ada nggak? Siap. Ya sudahlah Udah berpas. nggak ada. Apa? Ya, yang selanjutnya tentang restitusi yang ketiga.
Oh maaf, yang pertama ya tadi juga belum, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ya, tadi saya bilang, saya sekarang selalu memandang setiap hal itu dimaknai dengan positif, apresiatif, dan produktif. Jadi, mau segimanapun juga anak kita, ya, dengan berbagai kelucuannya gitu ya. Jadi ya tidak pasti ada alasannya gitu karena setiap manusia memiliki alasan pada saat melakukan sesuatu. Kemudian kita harus pastikan juga bahwa murid ini memang belajar dari kesalahannya, makanya harus tahu dia nilai kebajikan yang dipegangnya apa dan kesalahan yang dia lakukan apa. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Jadi tujuan dari restitusi ini karena bukan hukuman dan merupakan berangkat dari si muridnya, dia akan membuat si anaknya nggak malu gitu untuk kembali lagi ke lingkungannya gitu pada saat dia melakukan kesalahan terus direstitusi, dia akan kembali ke lingkungannya dengan ya biasa aja dengan bangga karena memang ya saya menyadari kesalahan saya dan saya bertanggung jawab gitu. Berbeda dengan pada saat dia dihukum. Pada saat dia dihukum, saat dia kembali ke lingkungannya, dia akan merasa malu, merasa apa namanya, ya karena saya dihukum, diskors gitu. Beda dengan di restitusi. Dan restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi akhirnya memang kita harus memastikan apa penebusan ini gitu ya, atau hal yang dilakukan untuk merubah kesalahannya ini adalah dari dalam dirinya, bukan paksaan dari kita. Kamu lakukan ini atau sampai jam terakhir diam di sini, itu berarti paksaan dan hukuman gitu ya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi siswa diarahkan untuk menggali, emang kamu tuh maunya seperti ini gitu. Dengan seperti itu dia akan, saya sebenarnya nggak mau sih seperti ini gitu. Jadi nanti akan muncul disiplinnya dari motivasi intrinsik. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, bisa juga untuk evaluasi diri, dan fokus pada penumbuhan karakter. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi, bukan cuma menghukum, tapi juga nanti ke depannya akan mau seperti apa. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan lebih percaya diri, dengan mungkin ada hal-hal yang baru yang ingin dia rubah. Baik, Bapak Ibu, mungkin tadi beberapa sudah bikin kesepakatan kelas. Nah, ada juga namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mungkin hal-hal yang dipegang oleh kelas gitu ya, atau mungkin secara umum oleh sekolah, agar ini menjadi hal yang dijadikan prinsip atau pedoman. Ini juga bisa dilakukan oleh kita di kelas. Maaf saya skip saja mungkin. Nah ini mungkin ya ada 5 posisi kontrol dari guru. Nanti mungkin ibu-ibu bisa cek sendiri pada posisi mana saat ini ibu-ibu berada. Yang pertama posisinya penghukum. Jadi ini mungkin banyak yang saat ini dilakukan seperti ini. Kalau salah, kamu dihukum. Entah itu hukuman berupa konsekuensi atau hukuman itu sendiri, tapi dia menghukum. Jadi kalau misalnya kamu tidak memperhatikan, kamu duduk di depan seperti Iva tadi. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini biasanya kita bikin siswa tuh nggak nyaman gitu dengan cara tuh gara-gara kamu sih saya jadi dimarahin sama kepala sekolah. Tuh gara-gara kamu sih ini gitu. Nah, seperti tadi dibilang bahwa dengan membuat merasa bersalah, siswa itu cenderung akan merasa gagal gitu. Bukan kemudian termotivasi. Masih azan di sini. Kedengaran nggak suara saya? Mau lanjut atau berhenti dulu? Kedengaran. Kedengaran. Kita lanjut aja ya, udah sedikit lagi.
Yang ketiga posisi kontrolnya adalah penghukum Kasep ya Bu. Oh tipenya Bu Charwi itu ya yang brewokan gitu ya. Iya, Kalau yang nomor 2 terlalu muda ya Bu ya. terlalu muda, iya. Oke. Terus kemudian yang ketiga sebagai teman. Kita kadang mengontrol murid dengan berkamuflase sebagai teman mereka gitu. Dengan bilang sok atuh kamu teh. Kan air majeng ibu. Coba ikutin kata ibu begini gitu. Kita merasa itu juga sebagai hal yang baik gitu. Tapi ya itu kembali lagi. Pada akhirnya dengan kita memposisikan sebagai teman, maka biasanya mereka jadi lebih tergantung sama kita gitu. Kalau tidak ada kita, maka kemudian ya udah balik deh gitu. Pada saat di SMA-nya misalnya karena ada kita sebagai teman mereka, menemani mereka, mereka mungkin bisa terkontrol. Tapi setelah kemudian keluar dari SMA ya udah tidak ada yang mengontrol lagi. Gitu. Terus kemudian sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau ini biasanya kalau misalnya murid melakukan kesalahan, dia dikasih kayak pokoknya karena kamu udah pakai sepatu warna putih, maka jangan pakai sepatu dari sampai dengan pulang sekolah. Jadi itu dia mantau aja terus gitu. Jadi dalam pengawasan gitu, muridnya dalam pengawasan, dan itu sangat tidak nyaman untuk siswa juga untuk kita. Emangnya kita banyak waktu untuk mengontrol semua murid kita gitu. Nah, yang ideal itu memang kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita memberikan tawaran, memberikan solusi gitu ya, atau kita memberikan peluang bagi mereka. Kira-kira kamu mau memberikan solusi seperti apa gitu. Dengan seperti itu, pada saat siswa melakukan kesalahan, dia memilih sendiri apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti juga manajer lainnya, dia mampu mengelola apa kelebihan dari si anak ini, apa kekurangannya, dan bagaimana cara untuk mengelolanya. Selanjutnya, nah ini pertanyaannya, Bapak Ibu saat ini ada di posisi mana sebagai posisi kontrolnya? Mangga itu dikembalikan ke ibu-ibu sendiri. Ya, ini selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia, ada kebutuhan dasarnya penguasaan. Jadi ini hubungannya dengan power, gitu ya, menguasai sesuatu, gitu, menjadi pemimpin. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Untuk bertahan hidup ini biasanya berhubungan dengan yang hal-hal yang bersifat fisiologis dan biologis. Jadi saya kembali lagi ke sini. Kenapa harus diketahui mengenai kebutuhan dasar manusia? Karena ini akan menjadi hal yang kita penuhi ke murid kita. Misalnya ada anak yang caper, kenapa? Oh mungkin dia memang kurang, rasa diterimanya kurang. Berarti mungkin kita harus lebih menempatkan diri untuk mereka bisa diakui. Misalnya, ayo kamu coba jadi ini deh, jadi bantu ibu untuk menuliskan ini, misalnya seperti itu. Atau pada saat kesenangan, misalnya anak-anak ini di kelas tuh main-main aja terus. Mungkin kebutuhan dasar akan kesenangan ini yang kurang. Berarti yang harus kita lakukan, guru yang bisa lakukan adalah membuat kelasnya lebih menyenangkan, di ice breaking dulu gitu. Dilakukan hal-hal yang menyenangkan untuk mereka. Seperti itu, atau kebebasan. Ya, ini mungkin hal-hal yang harus kita penuhi. Ya, untuk yang bertahan hidup bersifat fisiologis dan biologis, kemudian kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang, ini biasanya hubungannya dengan keluarga, dengan teman. Kebutuhan penguasaan
di kelas saya ada anak yang entah bagaimana selalu seperti yang cari perhatian. Dan oleh teman-temannya juga atau dia sendiri suka gangguin temennya gitu. Nggak ngapa-ngapain tapi gangguin aja gitu. Ternyata kalau saya lihat dia itu karena dianggap sering mengganggu, nakal gitu. Jadinya orang menganggap bahwa dia tidak punya kompetensi. Saya cobalah kemudian untuk coba sini kamu jelasin tentang ini. Dan dia dengan mudahnya menjelaskan semuanya. Nah, jadi kebutuhan penguasaan ini lebih kepada dia pengen diakui, kemampuannya tuh pengen diakui oleh teman-temannya gitu. Seperti itu. Kemudian kebutuhan kebebasan ini mungkin salah satunya dilakukan pada saat siswa memilih hal-hal yang dia inginkan. Kebutuhan kesenangan, ya ini mungkin dalam pembelajaran bisa dilakukan dengan yaitu melakukan ice breaking dan lain sebagainya. Baik, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi yang tadi sudah dilakukan atau dijelaskan. Jadi ada tiga tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ini ketiga-tiganya sebetulnya boleh tidak harus dalam tiga step 1, 2, 3, tapi boleh juga diacak. Boleh menstabilkan dulu, boleh menanyakan keyakinan, boleh validasi tindakan yang salah. Ini adalah beberapa contoh kata-kata yang bisa kita lakukan pada saat menstabilkan identitas. Misalnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian tanyakan keyakinan. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa sih? Kok sampai melakukan seperti ini? Gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ada nggak kira-kira cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi setelah melakukan kesalahan tersebut, dia harus bisa menyadari apa yang bisa dilakukan yang lebih efektif lagi. Ini contohnya untuk segitiga restitusi, menstabilkan identitas ini contohnya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan, dan dengan menanyakan keyakinan, kita menanyakan motivasi intrinsik dari siswa. Ini ada beberapa contoh untuk menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin cari solusi. Kemudian kalau dia merasa saya benar kok, kamu berhak merasa begitu, gitu ya. Kemudian kalau dia juga tetap kekeh gitu, bisa ditanyakan dengan, kamu sudah merasa jadi teman yang baik nggak buat dirimu sendiri? Gitu. Ya, selanjutnya, untuk memvalidasi tindakan yang salah, dilakukan dengan cara, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kita seolah-olah mendukung mereka gitu, mendukung mereka. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Karena kita berpikir bahwa di teori kontrol itu setiap perilaku ada alasannya, ada tujuannya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita tetap mengapresiasi, memberikan respon positif terhadap apapun yang dilakukan oleh murid kita, dan itu sangat memberikan support gitu, suportif untuk murid kita. Dan baru kemudian kita tanyakan keyakinannya. Ini untuk menggali harusnya seperti apa sih gitu. Jadi kita tanyakan dengan apa kira-kira yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Karena restitusi ini bisa dilakukan juga di rumah ibu-ibu ya, untuk anak kita mungkin ya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian
apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan selanjutnya, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, baru kemudian nanti anak-anak bisa lebih mampu untuk membuat atau menawarkan solusi yang terbaik untuk mereka. Karena itulah pelajar yang merdeka, yang bisa memilih pilihan, yang bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Mangga Bapak Ibu bilih aya nu bade ditaroskeun. Oh iya, baik. Waduh, langsung ini ya praktek. Iya, betul. Assalamualaikum Bu Mira, punten Ibu ya. bisa foto dulu nggak? Sebentar aja. Oh, boleh. Boleh. Ini cuma berempat ya, tidak apa-apa lah. Iya. Iya, mangga foto dulu. Iya, Bu Nunik boleh ini nggak? Nanti di-share ya fotonya ya, boleh. Iya, boleh Ibu. Harusnya tadi ya kita foto dulu pas lagi banyakan. Banyakan ya. Iya. Oke. 1, 2. Iya, dari tadi nggak ada dokumentasi, tapi ada video kok Bu. Ada video. Punten ya Bu Mira. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya, assalamualaikum Oce, Bu Nunik, semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Ibu. Mangga sami sukses, semangat. Iya Ibu juga sama-sama. Amin. Ya, mungkin untuk pembelajaran hari ini atau materi saya sudah selesai, cukup sekian. Terima kasih Bu Yosi, Bu Nunik untuk ikut hadir. Kita akhiri pembelajaran hari ini, materi hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Semangat Bu Terima Mira. kasih Bu Mira. Ya, sama-sama Bu Nunik, semangat juga ya. Iya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat landengnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, aku puja, kau ku Pemantau dan yang betul.